Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan informasi valid dan komitmen melawan berita hoax Bapak Ibu. Nah, di video kali ini ada berita baik nih Bapak Ibu, estimasinya mulai 20 Maret 2025 nanti. Ini berdasarkan dua dokumen yang sudah disusun oleh pihak Kementerian Keuangan dan pemerintah dalam hal ini. Bapak Ibu, ini dia ya. Dari Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Bapak Ibu. Nah, di dalam salah satu pasal di peraturan ini, kita langsung ke pasal yang kami maksud ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, tepatnya di pasal 11. Oke, sini Bapak Ibu ya. Di pasal 11 ini adalah juknis tahun lalu terkait tunjangan hari raya, dan besar kemungkinan masih sama dengan tahun ini karena beberapa tahun terakhir ini sama terkait pasal yang mengatur jadwal pencairan tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Jadi 10 hari sebelum tanggal hari raya. Kalau kita coba buka kalender Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat kalender, tanggal hari raya itu perkiraannya di sini ya. Hari Raya Idul Fitri 31 Maret Bapak Ibu. Dalam juknis tadi ditetapkan 10 hari sebelum hari raya. Maka kita bisa hitung 1, ini kita ke Februari, 2. Oke. Keliru tadi ya, kita hitung ulang dari tanggal 31 ya. 1 tanggal 32, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi tanggal 20 kenanya mulai jadwal pencairan tunjangan hari raya 2025. 20 Maret 2025, 10 hari sebelum hari raya. Dengan demikian, mulai tanggal 20 Maret kita sudah bisa menantikan tunjangan hari raya tahun 2025. Nah, siapa saja penerima THR, yaitu di pasal 3 disebutkan aparatur negara. Yang pertama PNS dan CPNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Ini penerima THR dari pemerintah. Terus apa saja komponennya? Itu yang pertama disebutkan di pasal 6. Tunjangan hari raya dan gaji 13 itu terdiri dari gaji pokok Bapak Ibu, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Nah, untuk guru, semoga pasal terkait ayat ya, ayat maksud kami ayat yang seperti tahun lalu kembali ada Bapak Ibu. Ayat itu berbunyi seperti ini. Nah, di ayat 15 ya, ini kami zoom. Dalam hal guru atau dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN dan tidak menerima tukin, dapat diberikan tunjangan profesi guru 1 bulan. Semoga pasal ini atau ayat ini tetap ada di juknis tahun 2025 nantinya. Kalau ada, maka tahun 2025 Bapak Ibu juga akan tetap mendapatkan tambahan 1 bulan gaji pokok dalam THR-nya Bapak Ibu. Kita tunggu juknis untuk tahun 2025. Kami akan update jika ada Bapak Ibu. Nah, sebagai tambahan informasi di video ini terkait berita yang beredar di media-media saat ini, dan banyak yang benar tapi banyak juga yang tidak benar atau hoax. Nah, ada 3 berita hoax yang sudah kami rangkum di video ini yang perlu kita pahami sama-sama supaya bisa kita antisipasi terkait berita ini, supaya kita tidak merespon ketika mendapatkan berita ini karena berita ini tidak benar. Apa saja itu? Disimak sampai tuntas. Kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah berita yang menyatakan bahwa ASN naik gaji 8% di tahun 2025 itu dipastikan hoax Bapak Ibu. Kenapa kemudian kami katakan hoax? Karena dari berbagai sumber resmi pemerintah itu tidak ada keterangan ya dari pemerintah akan naik 8%. Apalagi ketika berbicara regulasi, peraturan pemerintah ataupun perpres itu tidak ada ya. Hingga hari ini yang dikeluarkan oleh pemerintah isinya kenaikan gaji 8%. Yang ada adalah 8% ini kenaikan gaji tahun 2024 kemarin Bapak Ibu ya, bukan di tahun 2025 ini belum ada regulasi terbaru. Yang kedua,
Berita yang beredar yang menyatakan bahwa tunjangan profesi guru naik 25% tahun 2025 itu juga adalah hoax. Ketika ada informasi bahwa tunjangan sertifikasi yang diterima guru nanti akan naik 25%, itu hoax. Dan banyak miskonsepsi terkait hal ini sehingga arahnya ke hoax ya. Sebenarnya dari media nasional, dari RRI itu memang ada berita ini, tapi kalau kita analisa, yang dimaksud itu adalah anggaran total dari tunjangan profesi guru secara nasional itu naik 25%. Kenapa kemudian bertambah 25%? Karena banyaknya bahkan ratusan ribu rekan-rekan guru kita yang lulus PPG tahun 2024 kemudian menerima TPG di tahun 2025 ini. Jadi yang bertambah 25% itu adalah total akumulatif anggarannya, bukan tunjangan profesi per guru. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini perlu diantisipasi juga, jangan sampai ada guru yang menjadi korban ya dengan berita bahwa pengangkatan langsung guru jadi ASN. Ini masih ada juga yang beredar di media Bapak Ibu, bahwasanya kan ada kebijakan guru langsung diangkat tanpa harus seleksi lagi. Itu tidak ada regulasinya per hari ini Bapak Ibu. Bisa dicek dari berbagai sumber, kami pun sudah cek, kami sudah tracking berita ini, ternyata memang tidak ada. Untuk seleksi ASN 2025 ini belum ada informasi terbaru, belum ada juknisnya. Ya, masih proses nih yang seleksi P3K tahun 2024 kemarin Bapak Ibu. Nah, ini 3 berita hoax yang perlu diantisipasi oleh rekan-rekan guru. Dan perlu dipahami terkait gaji ya, bukan hanya guru tapi ASN secara umum baik PNS maupun P3K. Regulasi yang masih berlaku itu adalah ini Bapak Ibu, kami tampilkan 2. Untuk PNS itu adalah masih peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024. Dan untuk P3K masih Perpres nomor 11 tahun 2024. Kenapa kemudian dua-duanya 2024? Karena memang ini regulasi terakhir yang keluar terkait kenaikan gaji yang keluar di awal tahun 2024 kemarin Bapak Ibu. Dan gaji PNS dan P3K Januari yang Bapak Ibu terima di bulan Januari ini adalah berdasarkan regulasi yang di atas. Regulasi ini yang 2 kami tampilkan Bapak Ibu. Dan perlu digarisbawahi belum ada perubahan, masih tetap regulasi ini. Dan belum ada juga ya dari pihak pemerintah yang menyebutkan nominal besaran kenaikan gaji. Baik itu sifatnya keterangan dari kementerian ya, tidak ada sama sekali, kami belum menemukan keterangan dari pihak kementerian menyebut sekian persen kenaikan gaji 2025. Jadi ini perlu diantisipasi informasi yang beredar Bapak Ibu, jangan sampai kita hanyut dalam gelombang berita yang tidak benar.